Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kita semuanya dalam kesehatan tanpa kekurangan satu apapun. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada ibadah kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan cintanya sehingga pada saat ini kita boleh melaksanakan ibadah. Walaupun kita melaksanakan ibadah secara online, tapi ini tidak sama sekali tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang menyembah kepada Allah. Untuk itu sebelum melakukan ibadah, mari semuanya saya ajak kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Bapa yang berdatang kerajaan surga. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau telah menyertai di sepanjang hari dan kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya hanya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita puji Tuhan lewat Mazmur 145. Kita puji Tuhan lewat Mazmur 145 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Demikianlah pujian bagi Tuhan. Saat ini kita akan masuk pada firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Charles Limpa STH dengan tema Jalani Saja Ada Dia. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, saya menyapa Anda semua pada hari ini dengan sukacita.
karena kita boleh kembali berjumpa sekalipun dalam media seperti ini. Tetapi saya percaya bahwa saudara-saudara yang pada hari ini menyaksikan firman Tuhan yang akan saya sampaikan senantiasa ada dalam pertolongan dan lindungan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu hati, berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus agar dalam beberapa waktu ke depan, ketika kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya dapat menerima kebenaran ini, hati kita diubahkan, hidup kita diubahkan, sehingga kita semakin kuat, kita semakin kokoh, kita semakin teguh dalam menjalani masa-masa hidup kita yang masih Tuhan anugerahkan, yang masih Tuhan Yesus percayakan kepada Anda dan saya untuk menjalaninya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang kekal, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kehidupan kami, satu-satunya Juru Selamat yang telah menjadi kekasih jiwa kami, yang telah menebus, menyelamatkan kami, mengangkat kami dari jurang maut kepada keselamatan yang kekal, serta Roh Kudus yang adalah pribadi Allah yang setiap saat, setiap waktu memampukan kami untuk melalui hari-hari ini, sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit, sekalipun dalam keadaan yang begitu berat, tetapi kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang senantiasa menyertai kami, sebab Engkau adalah Allah yang hadir di setiap hidup kami, yang hadir di setiap langkah kami, yang hadir di setiap persoalan kami. Hari ini ya Tuhan, siang ini kami akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan memampukan kami menjalani kehidupan kami masing-masing dimanapun saat-saat ini kami berada. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami ditolong, kami dituntun, dan kami akan dikuatkan serta kami dimampukan melakukan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mempersiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita sepertinya sedang diperhadapkan dalam situasi yang sepertinya tidak mengenakan bagi saudara, apalagi bagi saya secara pribadi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baru, sekalipun itu sudah kita jalani beberapa bulan, tetapi seakan-akan diri kita dipaksa untuk dapat menjalaninya. Seakan-akan diri kita terus didorong untuk dapat melewati masa-masa ini, sehingga akhirnya itu dapat menjadi kebiasaan yang akan menjadi sesuatu yang biasa sudah kita jalani. Tapi saya mau mengajak kita untuk bersama-sama sejenak berpikir, pernahkah Anda membayangkan, pernahkah Anda memikirkan bahwa kejadian seperti saat-saat ini akan terjadi di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di daerah kita di Sulawesi Tengah khususnya. Sepertinya belum hilang ketakutan yang pernah kita alami, saya secara pribadi, bahkan mungkin saudara, yang mana kita tahu 28 September 2018 ada satu peristiwa yang cukup menakutkan. Tetapi hari-hari ini pun saudara, kita kembali dalam situasi yang cukup berat, karena kita harus dituntut stay at home, tinggal di rumah saja untuk melewati masa-masa hari-hari kita yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Segala sisi manusia, kalau kita perhatikan hari-hari ini sudah berubah dalam seketika, sehingga melahirkan satu kebiasaan baru dan berupaya beradaptasi dengan hal itu. Contoh kecilnya saudara-saudara, sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi mungkin biasanya kalau kita setiap hari yang kita jalani kita harus pergi ke kampus. Tapi hari-hari ini apa yang terjadi? Kita cukup di rumah saja, online, dan kita belajar dengan media sosial yang telah disiapkan. Tak perlu ke kampus,
karena untuk keselamatan kita. Biasanya kita kumpul-kumpul, biasanya kita gabung dengan teman-teman, kerja kelompok, kerja sama-sama, kerja tugas. Tapi hari ini apa yang terjadi? Coba kita perhatikan bersama. Kita cukup menghubungi teman kita, gimana? Soalnya yang mana? Apa yang harus kita kerjakan? Cukup lewat handphonemu, handphoneku, kita sudah bisa kerjasama untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Hari-hari ini biasanya sebelum ini terjadi, kalau ketemu teman, kita senyum, smile kita kelihatan manis mungkin. Tapi kali ini apa yang terjadi? Kita harus pakai masker supaya kita terlindung. Tidak ditahu apakah dia mengejek atau apa, itu tidak kita pernah tahu lagi. Biasanya kita salaman sama teman kita kalau kita berjumpa, tapi hari-hari ini kita dilarang untuk melakukan itu semua. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu saya percaya adalah hikmat Tuhan yang diberikan kepada pemerintah agar kita pun dapat terlindung dari virus corona yang saat ini sedang mewabah dari seluruh dunia, bahkan sampai di tempat kita di Sulawesi Tengah, di kota Palu, di daerah-daerah yang saat ini sedang terjadi wabah ini. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita diingatkan agar kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ada dalam tekanan itu, kita tidak perlu terlalu berbeban berat menghadapi masa-masa sulit ini. Kenapa saudara? Karena ada Dia, karena ada Tuhan, karena ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena ada Dia yang senantiasa menaungi saudara dan saya. Jalani saja, ada Dia kok. Jalani saja hari-harimu dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin berubah seperti yang sebelumnya belum pernah engkau lakukan. Jalani saja, lakukan saja. Sebab ada Tuhan yang menyertaimu dan menyertaiku. Sebab ada Yesus yang senantiasa menolongmu dan menolongku. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam suasana singkat ini. Menolong kita untuk menguatkan iman kita, percaya kita kepada Dia. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk terus bersemangat menjalani hidup kita. Kenapa? Karena kita meyakini Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari satu teks firman Tuhan. Kita akan belajar dari bagaimana sih sifat penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidupku dan dalam hidupmu. Bagaimana sih penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara, hidup Anda sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan dalam hidup saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pula. Hari ini kita akan belajar merenungkan bersama-sama bagaimana saudara dan saya sesungguhnya tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan, sesungguhnya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi ada Dia, ada Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu bersama-sama dengan kita, dan penyertaannya itu pun terbukti dalam hidupmu dan dalam hidupku. Mari kita baca firman Tuhan. Yosua 1, Yosua pasal 1. Ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Tetapi saya akan membacakan ayat 5 sampai ayat 9 bagi saudara-saudara pada hari ini. Demikian firman Tuhan tertulis, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan
dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah, hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari seorang pribadi yang namanya Yosua. Seorang pribadi yang namanya Yosua. Dan kita akan menemukan alasan pasti mengapa saudara dan saya tidak perlu takut menghadapi hari-hari yang saat ini kita jalani, menghadapi suasana yang baru, menjalani suasana yang mungkin ini tidak biasa bagi saudara dan saya. Tapi kita akan maju saja, jalani saja. Karena ada Dia, karena ada Tuhan yang menyertai kita, yang menolong kita, yang memampukan kita untuk melewati masa-masa ini. Babak baru, suasana baru yang kita sering dengar dengan new normal, normal baru. Jalani saja, sebab Tuhan berjanji akan menyertai kita. Hari ini kita belajar dari Yosua. Siapakah Yosua sebenarnya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Yosua adalah seorang yang masih muda. Dia adalah pengganti Musa. Kata firman Tuhan dalam pasal 1 ayat 1, kalau saudara-saudara memperhatikan di sana, di mana Tuhan berbicara langsung kepada Yosua, menunjuk langsung Yosua bahwa engkaulah yang akan menggantikan Musa tuanmu untuk memimpin bangsa ini. Waktu itu mereka sedang ada dalam perjalanan yang panjang bersama-sama bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan di bawah pimpinan Musa, dan akhirnya tidak berhasil sehingga dilanjutkan oleh Yosua untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dia adalah seorang muda yang ditunjuk langsung oleh Allah untuk menggantikan Musa yang memimpin bangsa Israel, yang akhirnya Yosua menjadi pemimpin yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara-saudara, dia juga adalah orang Israel, orang Ibrani asli yang saat itu bersama-sama dengan Musa. Dan saudara, yang uniknya di sini ketika saya meneliti dan membaca secara seksama dalam teks ini, saya tidak pernah menemukan bahwa Yosua ini adalah pribadi yang pernah memberontak terhadap Tuhan di bawah pimpinan Musa. Tidak seperti pribadi-pribadi yang lain yang ketika itu bersama-sama dengan Musa dalam perjalanan. Yosua tidak pernah memberontak terhadap Tuhan. Dia selalu taat pada perintah Tuhan. Dia selalu ikut apa yang dikatakan oleh Musa, yang adalah ilham dari Tuhan kepada Musa pada waktu itu. Dia tidak pernah berontak. Dia selalu taat apa yang dikatakan oleh Musa karena dia takut kepada Tuhan. Dan saudara, kalau kita memperhatikan apa sih arti nama dari Yosua? Arti nama Yosua sendiri ini adalah sesuatu yang sangat keren. Kenapa saya katakan keren? Karena arti namanya yaitu Tuhan adalah keselamatan. Sehingga beruntunglah bagi saudara-saudara jika punya nama Yosua. Arti nama saudara adalah Tuhan adalah keselamatan. Di sini kita bisa melihat bahwa kekokohan, kekuatan dari arti nama itu pun membawa Yosua menjadi seorang pribadi yang betul-betul meyakini bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan satu-satunya. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena Allah berbicara langsung kepada Yosua. Kalau kita memperhatikan dalam teks yang kita baca, silakan dibaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka ada 4 tugas pokok yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan berikan kepada Yosua. Yang pertama, menyeberang sungai Yordan. Yang kedua, jadilah kuat. Yang ketiga, jadikan bangsa Israel memperoleh warisan mereka. Dan yang keempat, jaga dan bertindak sesuai dengan hukum Allah. Nah hari ini saya mau mengajak kita semua dari pribadi Yosua ini, saudara, kita mau belajar sifat penyertaan Tuhan. Saya percaya bukan hanya berlaku bagi Yosua di masa itu, tetapi saya percaya Alkitab yang dituliskan oleh penulis karena ilham Roh Kudus, ilham Allah sendiri kepada penulis, di mana janji penyertaan itu
juga berlaku bagi Anda dan berlaku pula bagi saya. Berlaku bagi semua anak-anak Tuhan. Berlaku bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana sih sifat penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Belajar dari pribadi Yosua, saudara-saudara. Yang pertama, kita kembali baca di ayat yang kelima. Apa yang tertulis di sana? Ayat yang kelima tertulis seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sifat penyertaan Tuhan itu dalam dirimu dan dalam diriku adalah penyertaan Tuhan itu menjanjikan kemenangan. Penyertaan Tuhan itu menjanjikan kemenangan. Perhatikan frase dalam pasal 5 yang tertulis seperti ini. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau. Siapa yang berkata seperti itu, saudara-saudara? Itu adalah Tuhan yang berkata. Dia berkata kepada siapa? Kepada Yosua. Siapa Yosua? Di awal tadi saya sudah jelaskan. Dia adalah pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Dia adalah pribadi yang tidak pernah memberontak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memilih dia secara langsung untuk memimpin bangsa Israel. Sehingga ketika Tuhan memilih dia, Tuhan pun berjanji kepada Yosua bahwa tidak akan seorang pun yang bertahan menghadapi engkau. Artinya apa, saudara-saudara? Apa maksud pernyataan Tuhan kepada Yosua? Pada saat itu saya melihat di sini bahwa Tuhan berjanji, kalau saya yang menyertai engkau, kalau saya yang bersama-sama dengan engkau, kalau saya yang memilih engkau, kalau saya yang memanggil engkau, maka akan ada kemenangan dalam setiap perjuangan, dalam setiap hal yang engkau akan lakukan. Saudara, kalau kita memperhatikan, bukan hanya kepada Yosua saja Allah berjanji bahwa dia akan memberikan kemenangan dalam perjalanan mereka. Kalau kita perhatikan, dekat saja Yosua yang dia gantikan adalah Musa. Musa pun Allah berjanji dia akan memberikan kemenangan dalam kita baca dalam Keluaran pasal 33. Di sana Allah berjanji bahwa Allah akan menolong mereka, bahwa Allah berjanji Allah akan memberikan kemenangan kepada Yosua. Jauh lagi kita bisa melihat kepada Abraham. Abraham pun di sana dikatakan bahwa Tuhan berjanji akan mengutuk bangsa yang mengutuk Abraham, akan memusuhi bangsa yang memusuhi Abraham. Jelas. Dan dalam perjalanan Abraham kita melihat, kita saksikan kalau kita membaca, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Dan kepada Yusuf, ini seorang tokoh yang luar biasa bagi saya pun dan juga pasti bagi Anda. Di mana kita melihat dan menyaksikan perjalanan kehidupannya, berat awalnya, tetapi ada kemenangan yang luar biasa, gemilang di akhir kehidupannya. Itu karena Tuhan yang berjanji kepada dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama. Janji kemenangan disampaikan dalam kurun waktu yang berbeda-beda, tetapi yang jelas janji itu pasti adanya. Nah, jika Tuhan yang berjanji, saudara-saudara, pasti akan ditepati sesuai dengan waktu Tuhan. Ingat, jika Tuhan yang berjanji, pasti akan ditepati sesuai dengan waktu Tuhan. Hal ini pun mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Oleh karena itu, teruslah hidup dalam janji Tuhan. Teruslah mengimani janji Tuhan dalam kehidupan ini. Tetap jalani setiap masa hidup kita. Karena ada janji Tuhan. Di akhir perjuanganmu ada kemenanganmu. Di akhir perjuanganmu ada kemenanganmu yang pastinya itu dari Tuhan. Karena dia yang berjanji. Saudara, kalau kita perhatikan, kemenangan yang Allah janjikan kepada Yosua itu kekal adanya. Tuhan berkata, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau. Kapan? Seumur hidupmu. Artinya ini kekal adanya. Janji itu kekal. Kemenangan yang dijanjikan adalah kemenangan terhadap musuh atau pihak-pihak yang akan menyerang Yosua, yakni orang-orang Kanaan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Kita memang saat ini tidak menghadapi musuh secara nyata seperti yang dihadapi oleh Yosua pada waktu itu. Tetapi kita menghadapi musuh-musuh yang akan merintangi berkat Allah hadir dalam hidup kita. Seperti kesulitan hidup, permasalahan,
kerikil-kerikil yang tajam. Dan saat-saat ini kita menghadapi persoalan seperti virus corona. Namun satu hal ingat, janji kemenangan itu berlaku untuk Anda dan untuk saya. Tuhan akan menghalau semuanya. Ingat, Tuhan akan menghalau semuanya di depan kita dan memberi kemenangan kepada kita semua. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari teks ini? Kembali pada ayat yang kelima. Coba kita membaca ayat yang kelima. Apa yang tertulis di sana? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dilanjutkan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, apa yang kita pelajari yang kedua dalam teks ini? Yang kedua adalah penyertaan Tuhan itu sudah terbukti. Kata aku tidak akan membiarkan engkau secara harafiah ini bisa dijelaskan seperti ini. Aku tidak akan meninggalkanmu dalam kesukaran. Kepada Yosua, saudara-saudara, Tuhan berkata bahwa seperti aku menyertai Musa, abdimu, seorang yang engkau sudah tolong, seorang yang engkau temani dalam beberapa waktu perjalanan, demikian juga aku akan menyertai engkau. Perkataan ini tentu merupakan kata-kata yang menghibur dan menguatkan Yosua. Mengapa, saudara-saudara? Karena Yosua melihat Musa adalah pemimpin yang hebat. Kalau dibandingkan dengan dirinya, Yosua merasa pasti belum apa-apa. Karena dia hanya adalah seorang pembantu, hanya ada yang adalah abdi Musa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak menyebut contoh penyertaannya terhadap Abraham, Yusuf atau tokoh-tokoh yang tidak hidup sesama dengan Yosua. Tetapi Tuhan menyebut contoh yang pasti dan dikenal Yosua, yakni Musa. Tuhan memberi perbandingan atau contoh yang pasti. Hal itu kalau kita bisa lihat diulangi dalam pasal 3 ayat yang ke-7. Kepada Yosua, saudara, Tuhan mau meyakinkan tentang penyertaannya. Yosua mengenal Musa sebagai orang yang hebat. Yosua kenal sekali siapa Musa pada waktu itu. Dia adalah orang yang hebat, pemimpin yang hebat, sehingga jelas bahwa hati Yosua kecut karena dia akan menggantikan orang yang sangat handal. Tetapi Tuhan sekali lagi, saudara-saudara, meyakinkan Yosua bahwa orang yang hebat dan luar biasa itu disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan pun bukan hanya berlaku bagi mereka, bukan hanya berlaku bagi Musa, Abraham dan Yusuf, tapi berlaku juga bagi Yosua. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terbukti penyertaan Tuhan itu sudah terbukti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah merasa kecil hati. Apakah dalam hal ini saya akan berhasil melewati masa-masa ini? Saya tahu bahwa Anda saat ini sedang kesulitan. Saya mengerti sebagai seorang mahasiswa, hari-hari ini kita sedang ditantang untuk dapat membuat diri kita terbiasa dengan situasi ini tanpa contoh, tanpa ada tatap muka. Tapi kita tatap muka di kelas, maksud saya dengan dosen dan mahasiswa. Tapi kita dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas yang mungkin itu berat. Kenapa? Karena tidak ada referensi, kurang referensi. Mungkin saat ini Anda sedang di rumah, kesulitan dengan data-data yang Anda butuhkan. Tapi saya mau berkata kepada Anda semua, saudara-saudara, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang. Percayalah bahwa Tuhan akan menolongmu, memberikan engkau hikmat. Hari-hari ini engkau bisa menggunakan data-data yang ada di internet dan yang pasti data yang terpercaya, dan itu bisa menolongmu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu sudah terbukti. Hari ini tergantung bagaimana engkau mau berserah kepadanya. Hari ini dalam masa-masa yang sulit ini tergantung dari dirimu. Maukah engkau meyakini bahwa Dia pribadi satu-satunya, ada Dia yang sanggup menolongmu, sumber perteduhan, sumber perlindungan, sumber pertolongan dalam setiap langkah kehidupanmu. Dia adalah Tuhan, berjanji dan pasti itu akan terjadi. Dia yang berjanji dan janjinya itu sudah terbukti. Ingat, janji penyertaan Tuhan bukan hanya berlaku bagi seorang Yosua,
tetapi juga berlaku bagi Anda yang adalah orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan sudah terbukti. Ingat satu syair lagu yang berkata, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, percaya saudara dan saya pasti akan ditolong oleh Tuhan. Yakini bahwa kalau orang lain sudah disertai dan ditolong oleh Tuhan, kita pasti pun akan disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada hari ini? Mari kita melihat dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara bisa membaca di sana. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, sifat penyertaan Tuhan. Yang pertama tadi, Tuhan menjanjikan kemenangan. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu sudah terbukti. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ini pun tidak kalah penting. Penyertaan Tuhan itu meminta ketaatan penuh. Meminta ketaatan penuh dari saudara dan dari saya. Bukan sesuatu yang tak bersyarat, tapi ini adalah sesuatu yang bersyarat. Dan itu pasti akan terjadi. Yang penting saudara dan saya taat. Itu jelas sekali dalam teks ini, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan, teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Apa maksudnya? Itu adalah syarat. Kalau engkau mau disertai oleh Tuhan, engkau harus taat kepada Tuhan. Engkau harus taat, patuh, taat. Tidak ada alasan, titik. Tidak ada alasan. Apapun yang terjadi saat-saat ini, engkau hanya perlu untuk taat. Dan itu taat mutlak bagi setiap orang. Tidak terkecuali siapapun dia. Jika ia mau ditolong oleh Tuhan, jika ia mau disertai oleh Tuhan, jika ia mau dimenangkan oleh Tuhan, ia harus taat kepada Tuhan. Kalau ia memberontak terhadap Tuhan, maka saya tidak berani berkata dia akan diberikan kemenangan. Tetapi Tuhan menuntut engkau harus taat dalam setiap langkah hidupmu. Jangan pernah engkau berkata bahwa Tuhan tidak akan menolong saya. Tetapi jika engkau taat, maka Tuhan pasti akan menolongmu. Marilah taat kepada Tuhan. Penuh, total. Segala hidupmu harus taat. Jangan pernah engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan dalam setiap pergumulan hidupmu. Serta terus memohon bahwa Tuhan akan menolongmu. Taatlah kepada Tuhan. 3 hal yang bisa saya bagikan kepada kita. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan sifatnya memberikan kemenangan. Yang kedua, yaitu terbukti, dia sudah terbukti. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu sifatnya memohon, meminta ketaatan penuh dari dirimu dan diriku. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi hidup kami, hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama di hadapan-Mu secara khusus bagi firman ini yang sudah kami pelajari. Biarlah akan menguatkan kami, memampukan kami melewati masa-masa hidup kami. Kami mau berdoa bersama-sama bagi pengurus dan TPP UPMKIP untuk terus setia dalam melayani Tuhan. Siapapun pribadi-pribadi tersebut, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memampukan mereka untuk melayani Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun mau berdoa bersama-sama hari ini bagi pemuridan yang terus dikerjakan di UPMKIP Universitas Tadulako. Ya Allah ya Tuhan, setiap pribadi-pribadi yang sudah menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan dalam kelas pemuridan ini, Tuhan pun turut campur tangan. Kami tahu ini adalah perintah-Mu. Oleh karena itu kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang berserah dan menyerahkan diri untuk melayani-Mu dalam masa ini. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi CPKK 2020 yang sudah terpilih agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk memuridkan lagi dalam Universitas Tadulako yang Tuhan percayakan mereka boleh ada di tempat tersebut. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi panitia Natal Oikumene dan PAB yang sudah terpilih agar mereka tetap dapat bertanggung jawab dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Siapapun pribadi-pribadi itu, Engkau hadir dan melawat hidup mereka. Ya Allah ya Tuhan, kami pun berdoa bagi teman-teman kami yang ada di UPMKIP Universitas Tadulako. Tuhan,
yang hari ini atau di bulan ini sedang bersyukur karena mereka berulang tahun. Engkau berkati mereka ya Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai mereka di tahun-tahun yang lalu, Tuhan pun akan menolong mereka di masa-masa yang selanjutnya. Kami pun tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami secara khusus di masa-masa virus corona ini, pandemi ini. Biarlah setiap kebijakan dan keputusan yang mereka putuskan untuk dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona itu dapat berdampak baik bagi kami semua masyarakat. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Charles Dempa yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, ibadah persekutuan kita pada saat ini telah berakhir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang telah memberi diri dalam persekutuan ibadah kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.